kita agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian kita sampai pada bab fadlil azan, bab tentang keutamaan azan. Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa safil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaih, lastahamu alaih." Seandainya manusia mengetahui apa-apa di dalam shaf yang pertama, tahu tentang keutamaan azan atau mungkin keistimewaan azan itu dibuka, ditampakkan. Begitu pula shaf yang pertama itu keutamaannya ditampakkan oleh Allah. Malam yajidu, dan tidak bisa mereka itu mendapati azan dan shaf pertama, maksudnya kecuali dengan mereka itu membuat ujian, lastahamu alaih, maka mereka akan mengundi untuk bisa mendapatkannya. Seandainya nih rebutan di shaf pertama atau rebutan untuk azan, ya, kok tidak bisa mendapatkan kecuali hanya dengan mengundi, dikocok gitu, maka mereka akan melakukan hal yang demikian. Saking senangnya, saking hebatnya amalan tersebut. Begitu pula walau ya'lamuna, seandainya mereka tahu ma fi tahjir, apa-apa atau keutamaan yang ada di dalam takbir yang pertama dalam sholat. Takbiratul ihram artinya jamaah, tapi mendapatkan takbiratul ihramnya imam yang tak ketinggalan. Lastadru ilaih, maka mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Walau ya'lamuna ma fil azamati wa subhi, dan seandainya mereka tahu keutamaan di dalam sholat isya dan subuh, ya, al-azamah maksudnya sholatul isya, maksudnya sholat di isya. Seandainya mereka tahu keutamaan isya dan subuh, la atauhuma walau habwa, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun dengan merangkak. Yang pertama dari apa? Nida, maksudnya azan. Yang kedua shaf pertama. Yang ketiga takbiratul ihramnya imam, rakaat pertama maksudnya, atau takbir pertama. Ya, kemudian yang keempat sholat isya dan subuh. Ini keutamaannya luar biasa. Makanya kalau ada shaf kosong di depan, itu jangan nikmat aja, makruh hukumnya Pak. Kalau ada shaf di depan, cepet-cepetan maju. Ya, kecuali ada orang yang mungkin atau bertakut di depan, ya, atau lain. Cuma kalau nggak ada di depan, jangan mempersilahkan teman nanti. Kalau kebalikan, jangan mempersilahkan teman. Ya pernah dulu, harus on baik, nggak boleh ini. Sekalipun dalam pengajian, kemudian kamu aja di depan, nggak boleh. Kenapa kamu di depan? Nggak, saya cukup di sini, ada. Kan keutamaannya banyaknya di depan. Iya, yang cukup lah. Nah ini akur hukumnya. Begitu pula dalam sholat. Kalau ada sholat awal kosong, maju, gak usah mempersilahkan orang lain.
Apa yang dipersilahkan? Kamu yang akan mendapatkan keutamaan. Saya dulu pernah diceritani ada orang yang sampai berani bayar jutaan untuk duduk di sofa. Untuk duduk apa? Di sofa. Jadi masjid itu hadirin sudah biasa orang berlomba-lomba untuk duduk di sofa depan. Anu paling orang sholat tadi gak ada orang, kok susah sekali itu dari gembira gitu. Akhirnya hadirin sampai akhirnya orang itu sudah kamu yang di sofa saya bayar. Jadi orang itu duit. Saya juga punya uang. Terus sampai segitunya, saya kalau nanti ya, kalau soal pertama ngaji juga begitu kan ya. Kalau tidak monggo, atau mungkin sudah terbiasa seperti itu. Tapi kalau dalam hal kebaikan tidak boleh hadir, tidak boleh mempersilahkan. Ini kalau bisa diundi hadir, mana harus diundi? Mobil pak, apa benar? Musim makan pak. Ini tentang keutamaan untuk lebih dulu ketika hal itu ada sesuatu yang baik. Kemarin ada wasiat setelah nanti maju terus esok jam 10 pagi seperti itu. Saya kira ini luar biasa, hebat ini kita apresiasi. Cuma di satu sisi sekaligus nampak dengan penganan. Orang berpengajian, kalau pertanyaan awal apa ini? Jadi perempuan mereka berlomba-lomba dibuka jam berapa? Jam terhubungnya bis luar biasa. Cuman sebetulnya ya sudah laki-laki juga seperti itu. Kalau yang kata Nabi Umar, saya ingat juga di Istiqlal, salat subuhnya jam 4:30. Sebelumnya jam 12 masjid sudah. Cuma kan benar karena ente akan ada nggak? Nggak ada kan? Saya pengennya yang di depan sekolah mana nanti wajah-wajah itu kan jadi ngaji. Tapi tak boleh kan? Oh masih cerita bila orang kan. Maksudnya kalau sebelum apa itu si anak di rumah ini berarti tadi ini ternyata nggak ada, jadi ya ada orang lain. Kita lanjutkan. Wa'an Mu'awiyah radhiyallahu anhu dan qala beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'adhdhinuna, orang yang adzan, tukang adzan, adwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Tukang adzan ini adalah orang yang lehernya paling panjang besok di hari kiamat. Gulungnya paling dalam. Maksudnya bukan terus itu kita tahu orang tapi kok gulungnya bukan. Maksudnya menonjol dan mendapatkan kebaikan. Jadi orang yang paling menonjol besok di hari kiamat, yang paling banyak kebaikannya adalah orang yang adzan, tukang adzan. Makanya yang adzan istiqomah, jangan sampai adzan istiqomah aja. Insya Allah besok ada keutamaannya. Ada keutamaannya, dan orang yang mendengarkan suara kita yang ada, baik itu manusia, jin, pohon, hewan, semua segala sesuatu besok akan menjadi saksi kita. Semua deh, batu, tanah, gunung yang mendengar suara kita besok jadi saksi. Apa ada dalilnya itu? Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis berikutnya, wa'an
dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah anna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri beliau ngomong sama Abdullah bin Abdurrahman. Mungkin Abdullah bin Abdurrahman diomongi dengan oleh sama Abu Sa'id Al-Khudri. Ini araka tuhibbul ghanam wal madiyah. Abdullah, otak gelap-gelap senang wedhus karo badia, satu tempat. Badia itu lembah. Lembah untuk apa? Lembah untuk mungkin tempat-tempat di desa, tempat-tempat terkecil. Ya, senang mungkin menyendiri ke gunung, ke desa, ini macam-macam. Faidah muda fil ghanamik, apabila kau sedang bersama dengan kambing-kambingmu, ya, biara kambing kan orang mungkin kampung nanti khususnya di desa terkecil. Kalau kau sedang bersama dengan kambing-kambingmu awbadiyatik, atau kau sedang di desa, di tempat-tempat terkecil, fa'adhan dari sholat, ada untuk sholat. Kalau waktunya masuk sholat, kalau di tempat terkecil tidak ada masjid hadir, ada. Dari luar dia, kemudian datang waktu sholat hadirin ada. Tidak usah harus ada. Di mana saja kita ada. Apalagi kita pergi rombongan 5 orang, 7 orang, ada. Setelah ada, kemudian qomat sholat. Farfa sautaka binika, angkat suaramu. Adzan itu diangkat suara yang keras. Angkat suara yang keras. Kalau sekarang di masjid sudah ada toa, ya, cukup di dalam masjid adzan cukup hadirin. Kalau tidak ada toa, maka di menara. Makanya dulu itu masjid itu ada menaranya. Ke atas, kemudian, dan ini perhatian juga bagi tukang azan. Kalau pas azan listrik mati, telah toane. Adanya di mana? Di luar, di teras atau di pinggir masjid. Kalau ada selasarnya di pinggir masjid. Kemudian ada jalan di dalam makanya, tapi di luar. Sekiranya orang lain itu itu biasa ada nakene, listrik mati tetap nakene, ya waktu itu silakan. Jadi di luar supaya yang lain itu jangan. Farfa sautat binika, angkat suara ketika ada. Fa'innahu la yasma'u mada sautil mu'adzin, sebab sesungguhnya tidaklah mendengar suara mu'adzin sepanjang suara mu'adzin itu, tidaklah mendengar jin wala insun wala syai'un, tidaklah jin manusia sesuatu mendengar suara mu'adzin, ya, illa syahidalahu yawmal qiyamah, maka yang mendengar itu besok akan menjadi saksi di hari kiamat. Besok akan menjadi saksi di hari kiamat. Jadi tidak ada yang dengar, jangan khawatir, tetap ada. Nggak perlu ada manusia ada. Sisa 80% ada, barangkali ada jin, barangkali ada hewan, barangkali ada tumbuh-tumbuhan, barangkali ada batu-batuan. Nanti besok jadi saksi di hari kiamat. Kenapa? Orang ini pernah menyeru kebaikan, maka ada saksi yang akan meringankan kita, sekaligus saksi yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id Al-Khudri ini, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar ini itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sa'id ngomongi Abdullah, tapi bukan asal ngomongi. Saya mendengar hal tersebut, wahai Abdullah, dari siapa? Dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ada ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya bis-sholati, apabila dikumandangkan azan untuk sholat, apabila dikumandangkan azan untuk sholat, adbar syaitan lahu duratun hatta yasma'a ta'bid, maka syaitan pun lari terbirit-birit, terkentut-kentut. Jadi pules dan pules nih. Setan itu kalau mendengar azan itu apa? Pules dan sakit, ya sampai lari terbirit-birit. Lari, kenapa? Takut dengar azan. Mulanya dengan ngomong orang senang azan, jangan-jangan apa? Jangan-jangan jadi ngomong apa? Update Nabi jauh. Kalau ada suara azan, syaitan lari terbirit, bukan terbirit, terkentut-kentut. Lahu durat, lari ini kalau terkentut-kentut, gadut dengan mulusnya, mencret membuat. Hatta la yasma'a ta'dzin, sehingga tidak terdengar azan lagi. Wa idza qudiya nida awal, selesai azan, apa namanya, balik lagi. Hatta idza suwi pada sholat, kemudian selesai azan, balik lagi. Ya, sehingga apa? Hatta idza qudiya tasbih, sampai koma. Setelah koma, akbar, kembali lagi. Hatta yaqdiru bainal mar'i wa nafsihi, sehingga dia menghembuskan di dalam hati seseorang, di dalam pikiran seseorang, antara seseorang itu dengan dirinya. Diingatkan, udhkur kata, wadhkur kata, imalam yadhkur min qabl, hatta yadhalla rujul ma yadri kam sholat. Setan datang hadirin, kemudian ngomong, udhkur kata, kon kunci sing dikoleti, ternyata ngambil kulkas. Itu setan aja diingatkan, dilalai subhanallah selaku. Makanya kalau mau sholat hadirin itu dianjurkan baca Qul a'udzu birabbin nas. Nama Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahduru, dibacanya sunnah. Kalau mau sholat supaya apa? Supaya setan tidak dekat dengan kita, khusyuk dari sholat dari kita. Tapi kalau sampai apa namanya dari baca, ini yang jadi masalah itu adalah kita ini diganggu dengan setan. Setan ini cara ganggunya itu luar biasa dahsyat nanti. Diganggu sebelum sholat, saat sholat pun kita masih diganggu. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, apa namanya, kenapa kok kalau ada orang apa namanya kesurupan, untuk mengusir gangguan jin, ya, itu salah satu caranya itu azan di telinga orang yang kesurupan. Yang tadi, kenapa? Sebab dengan setan diadani melayu dadanya. Wis di azan ini, tapi malah lebih melayu tambah jadi. Bacanya ayat kursi, bacanya ayat-ayat Al-Quran, bacakan doa-doa, bacakan ini dan itu. Tambah jadi tambah kamu ini mesti baca di kafe, tambah terpilih baik. Ini berarti bukan kesurupan ini, bukan apa? Bukan kesurupan. Ya cuma cerita dia orang mulai mandi pasal perbuatan yang tidak
Jadi baca azan surat Al-Mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Kemudian ada yang mengatakan surat At-Thariq was-sama'i wat-thariq. Kemudian lau anzalna hadzal Qur'an, baca surat Al-Hasyr, ayat terakhir yang kita baca ketika itu kalau dibaca mesti kecil nanti. Bahwa karena umum jalur di apa? Sekarang kan lagi tenar cek hotel. Baca dulu di Ayang-ayang sih kesurupan lebih gua. Ini kan berarti ngeceh hadir. Saya pernah begini aja. Ada orang kok kesurupan, katanya kesurupan hadir. Dibaca lagi orang membantah bahwa dari dibaca lagi kita juga kesurupan gitu. Ini kesurupan yang sering kita jumpa. Itu 90% buruk. 90% buruk. Ini biasanya orang-orang yang cari sensasi saja. Pengen diperhatikan, nah berjalan masalah, kas nilai duit di kantor. Oh aku tahu pengalaman itu. Kalau kesurupan, saya tidak tertarik jelas. Jadi kalau kesurupan itu di rupiah, orang tertarik saja. Kenapa tidak tertarik? Sebenarnya kebanyakan tidak jelas saja. Kebanyakan drama atau drama ya. Ini cara menentukan kalau tak terpilih, belum terpilih. Kira-kira orang tuanya itu tak terpilih. Akhir waras saja. Siapa ini para media ini orang empat, baca itu antara 20 juz orang empat, baca ini apa ini, baca ini terkena ustaz di orang empat, habis di orang itu saya kan, kalau tak orang ini orang tapi ini baik, tak jamin waras. Apa nanti kita cuma biasanya nggak ngajarin yang ini. Kebanyakan menurut saya, kebanyakan 99% buruk, cici buruk. Tapi bukan berarti nggak ada yang kesurupan benar-benar kesurupan ada. Bukan berarti nggak ada. Cuma kebanyakan yang terjadi di Indonesia itu kebanyakan orang-orang yang punya masalah di kerjaannya, punya masalah di kantor. Punya masalah utang, dolaran suruh duit seperti itu. Main dari wong stres supaya orang diomong sih loh. Itu seperti itu aja. Ada orang itu. Kalau saya tanya cerita itu, sebenarnya apa dia? Kayak kota lain. Yang oleh wong tuanya, terkadang orang tuanya ada izin kalau kita pilih ucapan. Terus terpilih dulu waras. Kamu nanti. Diamalkan nanti. Dulu omongan nanti. Tapi nanti itu ada begini anak apa mesti kena masalah. Kalau datang nanti, pokoknya kesurupan kayak jadi macan. Baca lagi. Tapi orang ini nggak pakai bacaan sudah ngomong itu orang bacaan lagi. Baru kayak macam sendiri, dipilih kalau nangis orang sendiri, baru kayak macam, kalau apa-apa, apa Allah, ampun, kalau mengapa, saya bilang apa, bukan nggak ada mungkin orang kemasukan sehat ada, bukan nggak ada. Jangan salah paham ya muslim itu ya teman kita orang dengan yang model-model seperti itu bukan saya nggak percaya kita orang sudah pengalaman terus yakin dengan orang ini pengalaman ada dua penyakit itu jadi orang yang model-model seperti itu kita orang sudah paham ya aku pura-pura kalau sekarang sudah tahu kita ini. Saya pikirkan begini hadir Anda ini kalimat yang mulia
Si ngomong Kanjeng Nabi, setan saja lari. Kok ada setan dibacanya ada orang lain? Kan itu setan dia. Oh, ini kayak setan. Baca Quran, lau anzalna ayat kursi al-mu'awidah ini Al-Quran kalamullah. Kok setan dibaca di kalamullah orang lain? Setan jenis apa dia? Lu hebat sih Gusti Allah setannya. Kan seperti itu aja. Saya yakinnya seperti itu. Bukan nggak percaya ada orang kesurupan, ada orang kesetanan, kemasukan jin. Percaya, bukan nggak percaya. Cuma kebanyakan ada seperti itu. Nah ya, nah betul. Tidak diapakan dengan kesurupan. Diapakan? Pemilih. Orang dibaca nih ya dan di telinganya, kemudian apa namanya ayat kursi, kemudian surat al-hasyr, kalau dia dengan amal roti baca di roti. Sebenarnya hadirin itu yang panjenengan baca di Rotibul Antos atau Rotibul Hadar itu sudah bisa buat ruqyah. Ruqyah yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Ruqyah yang sesuai dengan syaratnya bagaimana dia? Yang pakai air, dibacain doa, dibacain ayat Quran, kayak roti itu kan sudah roti nanti, kemudian diminumkan. Itu ruqyah yang sesuai dengan itu yang ada sekarang bagaimana bingung, lebu, jerit-jerit. Nah ini saya masih bingung. Terus terang aja pribadi saya bingung nanti. Jadi yang ngomong sehat ya kayak jenengan sehat. Melebu tempat semua yang jenengan jadi edan, jerit-jerit. Harusnya kan ya. Melebu tempat rupiah ada di pertengah waras. Ini enggak anu waras, melebu tempat rupiah jadi jerit-jerit. Ini dua-dua. Terus sing salah ayat Quran apa sing salah wongnya nanti? Ada yang seperti itu. Makanya lebih itu yang seperti itu ya Allah. Saya nggak pernah tahu guru-guru saya melakukan demikian, nggak pernah tahu. Kalau guru-guru kita melakukan air dibaca, Bismillah dibaca Fatihah, dibaca doa ini, dibaca ayat ini, ya saya banyak melihat orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang terdahulu, ya ustaz, apa melakukan. Cuma sing kayak gue sing kumpul terus ngomongin jerit-jerit, saya baru lihat beberapa puluh tahun terakhir. Kemudian akan ada. Dulu gak ada. Itu praktek seperti itu mungkin sekitar 15 tahunan ya, mungkin 15 tahun 20 tahun dibaca Al-Quran boleh bawa sesorong-sorong gitu. Sampai nak kuping, pokoknya dia pernah nyocai dewo. Pernah sih enggak, cuma nggak tahu. Yang seperti itu saya belum pernah melihat. Orang-orang tua dahulu belum pernah melihat. Cuma kalau pakai air, nah boleh dengan kalau seandainya dijalui dulu, misalkan ada yang laporan itu kesurupan dan sebagainya, karena dengan biasa ngaji, sarungan kan, iskai ngaji dan ustaz ngaji dan kiai ngaji dan akhir, ya lumayan mana baik, ya bacanya apa roti. Alhamdulillah sudah ijazah roti, baca roti lagi. Insya Allah roti buat rezeki bisa, buat mengusir setan bisa, buat ini bisa, buat ini bisa. Insya Allah selamat. Paham ya? Itu masalah azan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sudah lanjutkan lagi. Ngaji kalau urusannya singgah itu biasanya mau pada senang. Karena pernah ada orang datang ke saya, Habib yang pengen belajar ngaji, tapi sekiranya sinyong bisa jadi jadi dukun, ya saya ngaji nanyong. Ini ngaji nanyong, caranya sholat, caranya puasa, ilmu syariat, itu ngaji saya.
Kalau seperti itu saya katakan, oh itu biasa, benar di sholat, itu biasa. Ya, kata orang, cara cewek ngerti boleh. Siapa cara lagi? Biasa cara ngerti orang. Ngerti cara cewek orang, tapi kalau sih model-model lagi. Kan lucu zaman sekarang. Wudu nggak bisa, sholat nggak bisa, tapi kalau sih model yang bisa tahu ini, bisa ngerti ini, bisa ngerti ini. Alhamdulillah. Kita lanjutkan nanti. Hukmul ma'il mutlaq idza taghayyara bi syai'in. Hukum air mutlak. Apa itu air mutlak? Apa itu air mutlak? Seminggu air yang suci dan tersucikan disebut dengan air mutlak. Hukum air mutlak ketika berubah dengan sesuatu. Kemarin sudah kita bahas beberapa hal. Ya, hukumnya itu seperti air mustamal. Kalau sudah berubah dengan sesuatu seperti air mustamal. Apa itu air mustamal? Air yang sudah digunakan untuk membasuh yang fardu di dalam ibadah seperti wudu dan lain sebagainya. Hukumnya bagaimana? Suci atau enggak mustamal ini? Mustamal suci enggak? Suci tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Paham ya? Hukumnya seperti mustamal ini air mutlak. Kalau kecampuran sesuatu hukumnya seperti air mustamal dengan beberapa syarat. Saja ini tidak terpenuhi, maka ya apa istilahnya, hukumnya nggak seperti mustamal tapi yang lain. Hukumnya nggak seperti mustamal tapi yang pertama, kemarin sudah dibahas, ini kita membahas permukaannya saja hadir yang dua hal yang kemarin. Yang pertama, kalau berubahnya dengan sesuatu yang suci, kalau berubahnya dengan sesuatu yang najis, maka bukan mustahil, bukan mustamal lagi, tapi jadi mutanajis. Jadi air najis, maka airnya pun menjadi najis, bukan mustamal lagi. Kalau najis nggak boleh, dia nggak suci, dan apalagi mensucikan yang lain nggak bisa. Ya, bukan mustamal lagi, tapi menjadi air najis. Yang kedua, dia ini berubah dengan mukhalid. Berubah dengan apa? Mukhalid. Mukhalid ini yang lebur di dalam air tersebut, yang nggak bisa dipisahkan dengan nama air. Contoh kopi kalau campur air jadi lebur, hadir nama airnya hilang, jadi kopi. Adapun kalau dia ini mujawir, jadi air ini hanya ada sesuatu yang merubah, tapi mujawir. Mujawir ini tidak lebur, tapi bersandingan saja. Seperti apa? Seperti batu atau seperti kayu, dahan pohon. Airnya berubah ini hadirin. Ya, berubah baunya, berubah warnanya karena pohon. Ya. Maka bagaimana? Kalau mujawir tidak apa-apa, tidak ada masalah. Artinya air mutlak itu tidak terganggu, tidak berbahaya, tidak masalah, masih bisa digunakan untuk bersuci. Nah, sekarang yang ketiga hadirin. Yang ketiga, hukum air mutlak apabila berubah dengan sesuatu, an yakuna taghayyuru fahishan, apabila berubahnya itu nampak atau sangat banyak, maka baru menjadi mustamal. Bihais yaslubu anhu ismal ma, sekiranya hilang atau tercabut nama air mutlak tersebut. Ya, kalau sudah tercabut, hilang karena perubahan yang sangat, maka sudah tidak mustamal lagi. Ya, sudah tidak mutlak lagi, seperti al-asir, seperti apa? Seperti asir ini jus. Ya, jus ini kan terdiri dari air, mangga, gula, susu di blender. Jadi apa? Jus. Walaupun buah itu ada unsur airnya, susu juga ada unsur airnya, ya, airnya juga ada airnya juga, tapi sudah tidak bisa disebut nama air. Paham ya? Ini kalau sudah berubah seperti ini,
maka ini jadi mustamal. Suci, suci. Bisa mensucikan? Tidak bisa. Paham ya? Wal marok, marok pakainya kof, cuma lahjah dialek Hadramut itu kof jadi ga, marak. Akoma jadi agama, itulah jadi dialek Yaman Selatan. Kof ini dibaca ada siratal mustaqim, harusnya kof siratal mustaqim. Nah, ada imam ahli qiraat membolehkan bacaan seperti itu, dialek seperti itu, mustaqim. Kalau Mesir jim jadi ga, jadal hasan, ya, jim jadi ga. Kalau di Hadramut dan Selatan qaf jadi ga. Marok ini kuah kan terdiri dari air daging dimasak, ya, dicampur air dagingnya. Jadinya apa? Kuah itu sudah hilang nama airnya, jadi marok. Makanya dia ini hukumnya mustamal, suci tapi tidak bisa mensucikan karena perubahannya sangat kelihatan sangat. Wasyai, kemudian syahid apa? Wala yatasihhu taharatu bihi, maka tidak sah taharah dengan air tersebut. Wa adapun apabila perubahannya sedikit maka tidak berbahaya. Artinya masih bisa digunakan untuk apa? Untuk wudu, untuk bersuci. Paham ya? Kalau perubahannya sedikit maka masih bisa. Kalau perubahannya sangat jadi mustamal, ini air mutlak jadi mustamal, tidak bisa untuk bersuci. Yang keempat, disebut mustamal air mutlak itu ketika ayastabniyal ma'u anhu ayyumkinu sawnu hifdzul ma'i anhu bi khilafi ma idza kana la yastabniyal ma'u anhu katuhlub fatasihhu taharatu bih. Mudah dipisahkan dari air, jika sulit maka sah menggunakan air tersebut. Artinya apa? Sesuatu yang mencampuri air tersebut itu mudah dipisahkan dari air. Tapi kalau susah maka nggak jadi mustamal lagi. Contoh, di satu tempat karena berdiam lama di kolam maka keluar lumut. Lumut. Dan lumut ini kan susah dipisahkan dari air, nyampur sampai kadang nendek atau nyampur jadi keruh ini air. Kalau memang susah dipisahkan dari air, maka tetap sah menggunakan air tersebut. Air itu tetap menjadi mutlak. Tapi kalau ternyata mudah dipisahkan dari air, kok tercampur di air tersebut, maka air itu menjadi mustamal. Paham ya? Kalau sulit tidak disebut mustamal, tapi tetap menjadi air mutlak. Kita lanjutkan. Amthilatun fil ma'il mutaghayyir, contoh air yang berubah. At-taghayyur air yang berubah karena minyak atau karena karena kayu, ya, maka tidak berubah, tidak berbahaya, maksudnya masih bisa digunakan untuk bersuci. Annahu mujawir, sebab hal itu adalah mujawir. Mujawir. Kemudian wa in kana taghayyur fahishan wa yastaghniyal ma'u anhu, sekalipun perubahannya itu sangat, tapi karena kayu maka enggak masalah lagi. Karena itu kan
karena mujawir, walaupun berubah airnya dan juga dapat terhindar dari air, bisa dipisahkan, tapi tetap itu tidak berbahaya, tetap menjadi air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci. At-taghayyur bil asir, berubah karena jus wa za'faron atau karena za'faron. Tahu za'faron? Rumput za'faron tahu? Rumput za'faron kalau dikasih air, airnya berubah menjadi merah. Itu za'faron namanya. Wal kuhul atau kuhul apa? Celak. Wal usna dan kayu asna atau kayu usna yadur, maka ini tetap berubah, ya, tetap menjadi mustakmal, tidak menjadi air mutlak. Kalau berubahnya karena jus, ja'faron, karena celak, karena kayu asna, maka yadur. Kayu asna kayak apa saya tak paham. Mungkin kayu yang kalau dicelupkan di air, airnya bisa berubah warnanya atau berubah baunya. Mungkin ya Ustaz. Di atas mukhalid, sebab hal itu dianggapnya mukhalid, lebur dengan air. Idza tawaffar baqiyatu syurut, apabila terpenuhi syarat-syarat yang tersisa, maka disebut mukhalid. Yang ketiga, at-taghayyur bil mukhi wa turab la yadur. Kalau ada air berubah karena terlalu lama diam di tempat itu. Air yang kita simpan di bak kamar mandi pasti berubah, dan biasanya juga baunya berubah. Karena perubahannya terjadi karena lamanya tetap di tempat itu, maka layak dulu, tidak apa-apa, tetap menjadi air mutlak, bukan mustakmal, walaupun berubah. Karena perubahan menetap di tempatnya. Waktu atau berubah karena pasir, karena debu. Tahu air sungai yang coklat? Sah nggak dulu? Tahu air sungai yang warna coklat? Sah nggak dulu? Kenapa sah? Cuma kali Sina Gajah Mada sah dulu. Itu bukan sungai ya, yang di Gajah Mada itu gor, ya, bukan sungai, tapi apa? Gor, jejer, selokan ya, selokan besar. Sungai berarti oleh pernah menggunakan siki yang wudhu ya. Itu tak apa-apa hadirin, karena perubahan akhir daya dur wakadha daya dur taghayyur bima fi maqarrihi wa mamarrihi wala bimil'in ma'iyyin wala biwarakin tanazar minasyajar biduni fi'alih. Begitu pula tidak mengapa, tidak masalah perubahan karena di dalam tempat airnya atau di dalam aliran air, tempat aliran air tersebut, atau perubahan karena dalam mungkin laut asin, nggak apa-apa, ada masalah. Wala biwarakin tanazala minasyajar, atau perubahan karena daun-daun yang rontok dari pepohonan yang masuk ke dalam air atau aliran air. Misalkan air kayu, baunya jadi bau gak enak, tapi perubahannya karena apa? Daun itu terjadi dengan sendirinya, bukan disengaja. Kalau disengaja jadi mustakmal, tapi kalau tidak sengaja maka apa? Maka menjadi air mutlak, tetap menjadi air mutlak dan bisa digunakan untuk li'annahu fi kulli hadhil halah la yastaghniyal ma'u anhu fatasihu taharatu bih. Ya, sebab sesungguhnya di dalam perubahan seperti ini, dalam keadaan yang seperti ini, itu sulit dihindari oleh air, makanya tetap sah taharah dengan air tersebut. Sekalipun wa in salaba isma'i, sekalipun terlepas atau tercabut hilang nama air tersebut, sekalipun hilang nama airnya, tapi apa? Tapi tetap itu menjadi air
tetap bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, al-ma'un najis au mutanajis. Yang ketiga dari bab yang kita bahas adalah air yang najis atau air yang terkena najis. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Hal yang seperti ini hadirin, ini perkara dasar. Kalau panjenengan ingin menguasai hal yang seperti ini, diulang-ulang sampai menjadi hafal di luar kepala. Satu bab, satu bahasa yang kita bahas, kalau jenengan benar-benar memahami tanpa ada kebingungan di dalamnya, ya, berarti panjenengan sudah layak disebut paling orang sing ngerti, orang yang ahli. Kalau seandainya dapat paham mengenai dua ini, dia pernah paham, cuma sedikit kali itu susah. Ada orang hadirin tertarik dengan kota Nahdlatul Yaman, pengen tahu coba orang-orangnya katanya ahli ilmu. Subhanallah, orang itu baru masuk ke kota Nahdlatul. Kemudian ada ibu-ibu di kota Nahdlatul buang air bekas cuci atau air apa? Air bekas kecipratan. Ini yang datang yang masuk orang alim, ulama besar. Ingin tahu benar-benar orang ahli tarikh, orang ahli ilmu. Masuk ahli itu kecipratan. Dari ilmu jadi najis orang ini. Takonku, ibu ini najis boleh. Gara-gara kontak jadi najis. Langsung. Tadinya kalau kamu nggak tanya, itu air nggak ada masalah karena nggak tahu. Karena asalnya air itu hukumnya karena konsekvensinya kalau jadi najis langsung sudah. Ini saya sudah yakin bahwa orang ahli tarikh itu ahli ilmu. Kita boleh baca buku mereka, bukannya pernah belajar gitu, cuma tidak lalai. Kalau ini memang ahli ilmu, ibu-ibunya saja sudah ngerti, langsung sudah dia memang benar-benar ahli ilmu. Ibu-ibunya sing lagi ngebeli jarit dan dulur, mereka pun ahli ilmu. Mereka dulu itu hadirin di kota Bali, yang jaga pasarnya aja, itu musyawarahnya di Minhaj, kita visi gede. Ini kaul mudi, ini dodolan pasar, tahu bagaimana kita pulang. Mudah-mudahan Allah berikan kita manfaat. Allah